Hello Diactors, kita balik lagi buat nemenin malam minggu kamu semua. Buat kamu yang jomblo ataupun yang enggak. Episode kali ini kita bakalan bahas seputar pertemanan dan circle yang ada di sekitar kita. Jadi buat kamu yang masih bingung dalam berteman dan circle mana yang cocok buat kamu, bisa banget nih dengerin podcast kali ini. Terakhir kita bakalan selalu ngingetin kamu semua buat jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati dan jaga mental kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari D8 Podcast. So, this is it. D8 Podcast. Hai Manda sama Fandi, Mandi singkatannya. Halo. Say hi dulu dong. Boleh. Halo. Mancai. Selamat malam Mancai. Balik lagi sama kita bertiga sama aku Mancai juga. Kita kali ini bakal ngebahas sesuatu yang kayak relate lah pasti ke kalian semua yang dengerin gitu kan, yang menonton di YouTube ataupun di Spotify atau dimanapun. Nah, kalian ngerasa nggak sih kalau kita tuh dulu waktu kecil, dari kecil tuh kita banyak banget teman, bisa mungkin teman dari sini, teman dari sana, tapi makin gede, makin tambahnya usia, pertemanan kita tuh makin dikit gitu orangnya. Nah, baru-baru ini kayak lagi ngetren gitu soal katanya circle pertemanan gitu kan. Oh iya, Itu betul. gimana? Betul. Kalian ngerasa gak sih kayak gitu? Iya, kalau Ngerasa. dipikir-pikir iya ya. Dari aku sendiri kayaknya waktu kecil itu sama tetangga sebelah rumah temenan, sama orang yang ketemu langsung temenan gitu kan. Bener. Gampang akrab ya dulu ya. Iya, gampang akrabnya. Kalau sekarang kayaknya kita misalnya kita ngekos gitu kan, itu kadang belum tentu kenal sama tetangga sebelah kosnya nggak sih? Kamar sebelah Iya. kos aja belum tentu tahu ya kan. Iya benar. Kayak kita selektif banget sih menurutku kalau makin bertambahnya usia. Kayak kita milih-milih gitulah. Padahal enak ya kayak dulu kita bebas temenan sama siapa aja, no hard feelings, no sebagainya. Itu baper-baper. Kalau dulu tuh kayaknya enjoy aja nggak sih, kayak pengennya main terus pas sekarang kayak ya udahlah pengen anaknya sendiri gitu, atau enggak cuma berkawan atau berteman dengan orang-orang Ada yang pertimbangan bikin sendiri nyaman ya kayaknya gitu kita kan. milih-milih teman gitu. Iya. Kayak kalian aja nih sekarang, kalian kalau misalnya ada masalah atau ada sesuatu, ngehubunginnya paling maksimal 10 orang tuh udah hebat sih. 5 orang aja udah menurutku amazing banget gitu loh. Karena kadang kita cuma cerita tuh sama 1 orang, 2 orang gitu kan. Bahkan kadang kita gak cerita sama siapa-siapa. Iya. Iya gak sih? Kadang Kalau kita kalian tertutup gak sih? Iya, tertutup juga. Terus kalau circle, ngomong-ngomong soal circle, kalau Manda katanya ada itu pernah ngebaca-baca artikel gitu ya Man ya? Iya, pernah ada tentang circle. Gimana tuh Man? Coba dong yang ahlul circle. Manda nih banyak temen-temennya guys. Iya. Ahlul Anda cari relasi kayaknya Manda circle ini. ya. Anak gaul Jakarta Pan. Banyak kenalannya ya. Enggak Jakarta deng, Tangsel. Tangsel, saya pinggiran. Iya, Apa nih? tapi Jadi gimana? sebenarnya kalau dari yang aku baca nih, kayak aku pernah baca di Twitter deh waktu itu. Ada juga yang kayak gini, katanya kalau udah temenan 10 tahun sama satu orang ataupun 2 orang ataupun lebih, itu tuh katanya namanya kita bakal bertahan lama sahabatannya gitu sih, yang pernah aku dengar. Pernah kalian nggak sih pernah baca gitu nggak sih tentang kayak gitu tuh? 10 Kayak tahun. Pernah 10 sih, tahun pernah atau dengar berapa kayak gitu tahun? kayaknya. Pernah. Dalam beberapa kurun waktu gitu kayaknya
Iya. persahabatannya bakalan lengket gitu. Nah, iya itu aku pernah baca tuh. Terus juga kadang yang pernah ada juga pertemanan itu tuh mempengaruhi entah situasi keuangan, entah bisa juga sebagai pemecah masalah ataupun bisa juga sih circle pertemanan itu kayak kita bisa kebawa untuk masa depan. Pernah nggak sih kalian kayak misalkan kalian bergaul sama si A, terus itu kita ngebahas tentang masalah masa depan. Terus ada juga misalkan kita kita ke B gitu. Terus itu tuh untuk tempat curhat kita. Kadang kalian gitu nggak Oke, sih? Pernah nggak dibagi-bagi sih kayak gitu gitu? ya. Iya, pertemanannya tuh jadi Dikelompokin ya. dibagi-bagi, dikelompokin. Ada juga yang pertemanan yang bahasnya tentang keuangan gitu. Kadang kalian pernah nggak sih gitu ngerasa nyaman dengan beberapa orang tapi berbeda cerita gitu? Oh, aku yang pertama nih man, kalau aku ya aku hubungin ke kehidupanku di dunia nyata gitu kan, dan dunia maya. Soalnya sekarang dunia nyata sama maya nih agak susah dipisahin gitu karena saling berkait nggak sih? berhubungan. Ah iya. Ya. Nah kalau dari aku ya, apa namanya? Apa tadi man yang pertama? Astaga lupa. Tentang keuangan Apa, atau Cak? yang Circle? Bukan. persahabatan. Yang pertama circle 10 tahun. Nah, Oh iya aku ya. ngera Pokoknya aku lebih ngera aku nge- pokoknya berteman 10 tahun gitu. Tapi kadang kita nih kadang kita udah sahabatan gitu dari kecil. Tapi ketika gede kita ngerasa nggak cocok. Ada loh kayak gitu. Aku aja ada sih. sampai sekarang tuh yang dari kecil sahabatan gitu. Well, maybe ada ya, tapi nggak seintens orang-orang yang benar-benar aku ngerasa nyaman gitu loh. Aku ngerasa kayak kadang ada nggak cocoknya, ada ya makin gede kadang berubah berubah keadaan, berubah juga pola pikir segala macam. Tapi kalau yang kedua, aku relate tuh. Itu pertemanan Yang circle pertemanan mempengaruhi keadaan segala macam. Jangankan keadaan fisik, keadaan mental, keadaan psikologis mungkin karakter bisa jadi sifat sikap itu bisa ngaruh banget. Ya, ngaruh. Menurutku Iya. ya. Karena bisa aja misalnya nih aku logatnya jadi agak keras misalnya agak ke apa kata orang ya agak ke utara. aku iya kayak ke Batak-Batakan ke Medan-Medan gitu karena aku suka berteman sama orang-orang itu. Nah itu terbawa gitu, itu dari logat aja atau dari karakter. Aku yang dulu biasanya malu-malu buat ngomong di depan, malu buat mungkin kayak jadi apa gitu disuruh buat dia yang di depan umum, yang awalnya takut-takut jadi berani karena bertemannya sama orang yang kayak gitu juga gitu loh. Jadi menurutku relate banget sih. Atau kita milih teman sesuai dengan apa yang kita pengen gitu loh. Misalnya circle, misalnya aku kan sukanya kayak game gitu. Gamenya sama si ini, cerita soal percintaan sama si ini kan kadang nggak nyambung kan, orang yang kita sering ajak main game kita cerita soal apa hati najis gitu nggak nyambung ya, Malah diketawain kita malah ya. soal kita cerita bisa soal game, GG lu mainnya, wah lu mantap banget, Nyambung. iya nyambung, tapi tiba-tiba hari-hari itu lu cerita tentang masalah hati gitu, romance. masalah perempuan. Gua lagi suka nih sama apa sih, pasti kadang ya gitu. Tapi ada juga yang cocok untuk semuanya. Itu Iya ada. langka in the itu susah itu. Langka banget sih. Itu yang bener-bener spesial sih, kayak Mungkin beda itu gitu. mesti dinamain sahabat gak sih kalau kayak gitu tuh? Kadang aku juga bingung loh kalau aku pribadi ya. Kadang aku juga bingung kayak misalkan sahabatnya siapa gitu. Jadi aku tuh kadang suka kayak siapa ya teman gue tuh banyak gitu. Tapi ya itu kalau gue pribadi tuh banyak banget kayak orang-orang tuh ya tadi kayak misalkan mancai tentang game ya ke dia doang, tentang masalah romance ke dia doang.
kadang juga masalah keluarga ataupun masalah apa ya, yang receh-receh gitu. Kadang ada temennya juga nggak kan yang kita suka sharing cerita gitu kan. Kalau gue tuh sih gitu Hmm. orangnya. Kalau Fandi gimana tuh? Iya, kalau dari aku ya yang dibilang Manda tadi ya, yang 10 tahun itu jujur belum pernah sih. Ada sampai pertemanan yang sampai 10 tahun. Soalnya aku Hmm. sekolah pindah-pindah terus kan ya. Wih, Oh Fandi ya. sang petualang. Enggak juga. Enggak hobi aja gitu. Cari sekolah yang agak Eh, jauh dikit gitu. Cuma Asik. imbasnya kerasa sekarang. Jadi kayak di rumah tuh kayak nggak ada teman gitu malah. Nah, ini aku relate sekali ini. Iya Aku kan, tidak punya teman kalau kehilangan balik. circle pertemanan yang ada di rumah kita kan. Benar. Aku juga Ah, gitu gila, sih gila. sama. Ya, Hmm. terus waktu yang Manda bilang yang kebagi-bagi itu ya, yang teman kita ngomong Iya. game, ada lagi. Ya, aku ngerasain juga yang Mance rasain tadi. Jadi ketika ya kita milih juga kan ya, mau ngomong masalah ini ke Mm-mm. siapa gitu kan. Enggak. Mm-mm. Mm-mm. Cuman yang Mance bilang tadi untuk nemuin yang semuanya Satu masuk orang. itu kayaknya masih langka ya. Banget malah Banget. langkanya. Betul, Langka. betul. Makanya kalau sekali dapet yang begitu jangan sampai disia-siain. Yes, karena gini ya, kita mungkin bisa aja kayak gitu, kayak kita masuk apa aja. Mungkin untuk seorang sahabat tuh susah nggak sih hard feelings gitu loh. Kayak kita ngerasa Mm-mm. ya, yang sakit hati banget, yang sakit hati nggak semua. Kita kalau sama temen mah ya mau kita omongin apa aja, kita hilangin apa aja dia sih kayak gitu kan. Santai. Nggak apa santai ya, santuy. Tapi kalau emang udah sampai tahap yang bener-bener kalian misalnya yang parah mungkin ngehianatin dari belakang gitu, atau mungkin bisa jadi kayak nikung gitu kan, bisa Iya. merusak pertemanan banget gitu kan. Itu banyak gak sih kasus kayak gitu tuh? Iya beneran banyak kan, kayak cuman gara-gara apa satu orang yang asing gitu kan, yang nggak dikenal, nggak cuman cewek sih, cowok juga gitu kan. Tuh dua-duanya tuh bisa kejadian kayak gitu, padahal kita udah ngebangun ini lama bertahun-tahun mungkin, Mm. akhirnya rusak karena egois kita sendiri. Padahal ya emang susah sih Iya. kalau udah masalah perasaan, masalah percintaan mungkin itu. Susah ya Cai bahas hati ini Cai. Soalnya kadang nggak bisa tapi kalau diatur. asik. Gimana man? Tapi kadang kalau menurut gue sih ya, kalau circle pertemanan itu tuh emang harus ada tau di hidup kita. Karena kita kan makhluk sosial juga kan. Dibalikin lagi nih. Kita kan makhluk sosial juga, kayak saling membutuhkan satu sama lain gitu kan. Kan kita juga nggak bisa berdiri sendiri nggak sih? Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya circle pertemanan tuh ya boleh, asalkan jangan kayak tadi tuh yang tadi kayak Manca ceritain yang sampai ada kayak menikung gitu. Mungkin arahnya Benar. kemana ya? Ke toxic kali ya? Apa ya? Kayak gitu Nah tuh. iya. Kalau itu kan ya kita mesti, menurutku ini mesti pandai-pandai milih circle. Jangan sampai milih circle yang toksik. Toksik ini ya bagi kalian yang nggak tahu mungkin toksik itu apa. Toksik itu memberikan pengaruh yang sangat-sangat bad gitu kan, sangat-sangat buruk, Iya. bisa mempengaruhi mental, fisik atau segala macam. Itu mesti benar-benar dihindarin sih. Mungkin kita kalau kata apa orang tua aku ya, kita boleh berteman sama siapa aja, tapi mesti milih-milih juga gitu loh. Mesti milih-milih ini mana yang dekat, mana yang harus diikutin, mesti Mana yang cuma ngambil sekedar yang teman gitu kan. nah benar Cuma itu. sekedar kenal. Karena kalau kita asal-asalan gitu, wah ini ikutin, itu bisa dampak yang buruk ke kita. Malah bukannya yang harusnya menurutku circle pertemanan itu mengimprove diri gitu kan, Iya. improve diri, menambah wawasan relasi segala macam. Malah sebaliknya tuh jangan sampai deh, pokoknya kalian kalau kalian ngerasa lingkungan kalian toksik, jangan ragu-ragu, tinggalkan aja. Jangan kalian nggak enak
kalian tuh kadang mesti sedikit egois untuk kebaikan diri sendiri. Jangan terlalu nggak enakan sama gak enak kayak gini. Ya berteman tetap, jangan kayak masa ada ya tiba-tiba kita masuk grup assalamualaikum, aku ingin meninggalkan circle pertemanan ini. Kayak apa sih? Nggak jelas. Emang ada apa? Ikatan perusahaan, kontrak gitu, circle kan nggak gitu. Tapi ya menyesuaikan aja lah, kayak kita jangan sampai nyakitin satu sama lain, tapi ya boleh sih kayak kita agak ngejauh ya. Lagian orang tahu nggak sih kalau kita ngejauh tuh karena ngerasa kurang. Atau kalian kalau mau memperbaiki circle yang toksik ini bisa kalian ngomong. Kalau kalian guys jangan gini dong, kalau ada gini. Kalian bener-bener ungkapin aja gitu, namanya juga kita bareng-bareng ya harus itu juga dong. Diselesaikan gitu, jangan menjauh gitu. Bisa aja kalian membawa perubahan positif gitu kan ke circle yang toksik tadi ya, toksik tadi. Toxic. Nah, tapi susah nggak sih Cai yang kayak gitu tuh Cai? Susah. Kayaknya kita harus jadi orang yang dominan di circle itu baru kayaknya bisa. Benar. Itu bisa. Emang benar kata Wandi, mesti dominan. Kalau kalian yang nggak bisa ya nggak ada paksaan, nggak ada mewajibkan. Kalian ya kalau nggak bisa ya tinggalin. Satu-satunya pilihan. Jangan bertahan karena cuman nggak enak. Perasaan gak enak itu tuh harus disisihkan dulu lah gitu. Kalau kata orang ya mesti menyayangi diri sendiri dulu dong, baru menyayangi orang lain. Menghargai diri sendiri. Jangan sampai aku sayang padamu tapi tak sayang diri sendiri. Urusan diri sendiri jadinya. Bullshit. Nah gitulah pokoknya. Kalau udah sih kayaknya apa lagi ya? Tapi ada nih Cai, aku dengar ada orang yang lebih milih dia nggak punya circle gitu. Soalnya ada beberapa alasan kayak irit, terus nggak ribet kan, nggak perlu nongki segala macem gitu kan Cai. Menurutmu gimana tuh Cai? Kalau aku ya nggak ada circle itu sama aja nggak ada teman jadinya ya. Kayak kita apa sih, kayak alasan aja sih beberapa orang yang benar-benar antisosial mungkin ya. Ini mungkin menurutku ada dua kemungkinan. Aku ada nemenin temen yang dia nggak punya circle, main sama siapa aja, tapi waktu dia butuh orang dia harus kemana. Oh gitu ya, kayak dia masuk kemana aja gitu kan. Cuma dia nggak punya ini. Nah iya, nggak punya rumah gitu, nggak punya tempat kembali. Mungkin dia bisa kayak kita, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita ceritain sama keluarga, ada yang enggak ya enggak? Iya. Ada yang harus kita ceritain sama bener-bener orang lain. Itu nggak bisa kita nge-skip kayak aku akan menyelesaikannya dengan diri sendiri. Nggak semua. Kita tuh fitrah, makhluk sosial itu fitrah, tidak bisa kalian langgar. Kalian tuh harus bersosialisasi, wahai makhluk sosial. Kecuali kalian hyena gitu, serigala atau berubah ya. Iya. Kalau mereka nggak itu mungkin bisa hidup. Tapi kita manusia tuh nggak bisa. Kita lahir itu dibantu orang, hidup butuh bantuan orang juga. Iya benar. Sampai kita meninggal pun butuh bantuan orang. Emang bisa? Iya. Assalamualaikum, aku ingin mengantarkan diriku sendiri ke dalam kuburan. Ngubur sendiri. Nggak bisa dong. Kalau nggak ada circle tuh, tolong bedakan. Tidak ada circle dan antisosial. Dan tidak ada teman. Kalian juga jangan maksain. Kadang ada nih orang yang idealismenya terlalu tinggi, kayak standarnya tinggi banget. Temanku harus bisa
membuat aku merasa nyaman. Oh, temanku ini harus bisa memberikan aku profit yang banyak. Oh, temanku harus memberikan. Waduh, Oh, tuh, banyak banyak itu standarnya ya. banyak kayaknya mau. kayaknya kalau profit itu lebih kayak jadi bukan pertemanan dengan hati nggak sih? Itu tuh kayak lebih ke saingan nggak sih? Kalau kayak I, gitu tuh i, jadi cari kayak lawan. Mencari itu keuntungan kayak pribadi. kalau Iya. kalian sampai kalian misalnya mati gitu kan, reinkarnasi hidup lagi mati lagi, 7 kehidupan pun nggak akan dapat lah kayak gitu. Oh, aku ingin temanku selalu membayari aku makan. Oh, aku ingin temanku selalu tahu kondisiku. Oh, kau kira lah Itu temanmu tuh cuman mengurus dirimu saja. itu malah jadi beban ya. Nambah beban hidup temennya. Malah nuntut dong itu namanya. Iya betul, Makanya nuntut. sesuaikan aja apa yang kita kasih, apa yang kita dapetin. Ya kita perlu kadang kita ngurangin ekspektasi mungkin Iya. supaya kita bisa masuk beradaptasi gitu. Padahal ciri-ciri makhluk hidup kalau di biologi itu beradaptasi. Kalau kalian nggak bisa beradaptasi, kalian tidak makhluk hidup. Benar nggak? Masih paham ya, Cah ya. Iya kan? Gila Masih memang. ada ilmu-ilmunya di Manca ini. Ingat kan kalian ciri-ciri makhluk hidup apa? Beradaptasi Iya. kan? Bener nggak aku? Kalian Iya, salah Fandi satunya nih beradaptasi. yang kalau nggak bisa beradaptasi, benda mati dong. Apa bedanya kalian sama kulkas? Tapi nih, Cah, ngomong-ngomong masalah idealis kan, Cah. Dari kau sendiri itu ada nggak sih kriteria circle yang ingin kau bangun atau yang kau masukin gitu, Cah? Kalau aku sih tetap Bebas prinsip, saja. nggak bebas juga sih. Kayak prinsip utamanya tetap aku megang berteman sama siapa aja. Berteman ya. Berteman ya. Berteman, bukan betul-betul menjalin hubungan pertemanan yang baik dan benar ya. Kalau berteman mungkin sama siapa aja. Kata aku selalu ingat kata ibuku nih. Ibuku bilang, kamu berteman sama siapa aja? Mau sama preman kek, mau sama Iya, benar. mau Iya. sama mungkin penjahat, nggak apa-apa. Tapi asalkan jangan sampai waktu dia melakukan hal itu ikut atau malah ikut-ikutan. Itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, Iya, tahu. kalau yang benar-benar diikutin itu hal-hal baik aja. Kayak aku misalnya suka bisnis misal gitu ya. Nah, ya berteman lah sama misalnya Sakti, orang kaya dari Tebo gitu kan, misalnya gitu. Atau misalnya siapa lagi yang punya bisnis gitu. Ya udah aku berteman sama yang benar-benar berteman ya sama itu karena sesuai gitu jiwa kita, passion kita sama gitu kan. Ya bisa ngebentuk masa depan nggak sih, mendukung untuk mimpi-mimpi kita gitu loh. Mungkin itu kali ya kategori yang tadi itu yang aku sebutin di awal itu tuh. Tentang masa depan, tentang keuangan juga gitu kan. Bener. Sama misalnya hobi kita sama-sama suka musik, misal musiknya itu misal Kufaku misalnya siapa gitu kan yang suka sama salah satu aliran musik ini. Misalnya aku sukanya kayak yang indie misal aku nggak suka sih, biasa aja. Siap. Tidak anak senja orang. Kan kita mestinya berteman kalau suka sama yang indie ya suka bertemannya sama yang indie, jangan malah kita bersirkelnya sama orang-orang yang beda aliran musik. Aku tidak suka mendengarkan musik-musik Korea, malah join komunitas, itu tidak masuk akal. Kadang kita tuh menempatkan diri kita dengan baik gak sih kalau kayak gitu tuh? Harus bisa kita adalah beradaptasi. Balik lagi beradaptasi dan jangan memaksakan. Kalian nih suka sesuatu. Aku sangat suka musik jazz. Ada orang aku sangat suka musik rock. Musik rock sampah, sangat mengganggu telinga, merusak gitu kalau kalau dibandingin kayak gitu. Kalau nggak nyaman ya udah gitu ditinggalkan ataupun tetap berteman aja. Iya, namanya tapi juga kalau selera kan. itu kan iya nggak bisa dipaksain.
bedanya berteman sama bersirkel itu. Kalau circle kita mesti milih, karena circle ini sama dengan lingkungan, bahkan lebih dari lingkungan, itu rumah kedua bagi kita setelah mungkin keluarga ya, saudara segala macam, itu mesti jadi inti. Bahkan beberapa orang yang mungkin maybe nggak punya hubungan baik sama keluarganya, kita nggak tahu ya, mungkin ada suatu hal, dia bisa ngambil itu jadi rumah pertamanya, jadi tempat dia cerita pertama kali segala macam. Nah, makanya penting banget milih untuk circle yang benar-benar sesuai sama diri kita. Sesuainya ini ya sesuaikan apa-apa aja karakter kalian. Kalian sukanya ngelucu, ya ikut circle orang yang suka-suka ngelucu. Jangan misalnya aku suka ngelucu, wah ketawa terus, sama Fandi yang orangnya karismatik gitu kan, tampan idaman gitu kan, yang ketawanya cuman di pendam-pendam dan senyum-senyum. mulai berlebihan ini kayaknya nih. Kan gak bisa kita paksakan. Tiba-tiba aku datang ke circle Fandi yang orangnya tampan-tampan, pasti diliatin, apa sih ini? Kok apa sih ini? Kok asik gitu. Nah, jadinya gini gak sih, Cek, kayak apa sih kok jadi so asik sih lo gitu ya? Iya. Ya Allah, kasar banget. Itu disesuaikan aja sama karakter, jangan sampai maksa. Beradaptasi iya, maksa tidak. Itu yang perlu kalian ingat semua tuh guys, ya. Betul. Pokoknya yang terpenting sebenarnya berteman itu kan juga kayak sebagai menjaga silaturahmi juga gak sih? Makin banyak pertemanan, makin luas, kadang kita bisa memudahkan segala hal gak sih? Maksudnya bisa memudahkan dalam hal hidup gitu. Kayak misalkan anggaplah kita nih sekarang kan udah dewasa gitu kan, terus udah menuju, apalagi mungkin untuk angkatan yang kuliah 2017 ya, itu kan udah mendekati ini nih, udah mendekati masa-masa semester akhir gak sih? Atau yang 2 tahun lagi gitu kan, itu kan udah bisa jadi relasi-relasi untuk, ya bisa juga nanti bermanfaat, kayak misalkan masuk kerja gitu kan, apalagi ya, terus pertemanan misalkan sesuai dengan hobi, kayak kita bisa jadi bareng-bareng lagi gitu kan, satu pertemanan lagi gitu deh pokoknya. Sekarang nih perlu sih circle itu, atau enggak memperluas pertemanan tuh perlu banget kalau menurut gue. Jadi memilih untuk tidak bersirkel tuh menurutku pilihan yang mungkin bukan salah, tapi kurang tepat dan kurang sesuai bagi orang-orang yang butuh orang lain kayak kita ini, gitu loh. Kayak kita nggak bisa hidup berdiri sendiri gitu kan, ya gitulah pokoknya. Iya, makhluk sosial. Benar. Balik lagi ke kodratnya. Iya. Kodrat seorang manusia. Ya, jangan mengkhianati kodrat manusia. Iya, kalian jadi manusia aja, jangan jadi kaki-kaki meja gitu loh. Iya. Satu lagi itu, jangan kayak kanebo kering. Pernah nggak kalian dengar? Kanebo kering tuh kayak kaku banget. Iya. Kayak kita, kayak misalnya Manda nih, misal Manda ya, Manda nih wanita karir, ini permisalan aja Man. Manda kan wanita karir gitu kan, dia udah punya karir yang cemerlang gitu kan, diterima di perusahaan yang bonafit gitu kan, internasional. Dia, aku tidak mau berteman dengan wanita yang tidak karir. Aku tidak mau dengan wanita yang selalu di rumah saja, jadi ibu rumah tangga gitu. Balik lagi kayak tadi, membatas-batasi juga. Iya, justru kita ngebatasin diri, kayak kita ngasih jarak ke orang itu, malah orang makin lama ilfil juga gitu kan. Kayak apa sih ini? Loh. Kayak gitu, kayak Manda pokoknya kalau ada orang wanita-wanita yang cuman di rumah aja langsung ngadepin badannya ke tempat lain, mukanya gitu, buang muka. Ini permisalan ya guys, enggak sesungguhnya kok, tenang aja. Ini contoh mancai aja.
Ini percontohan aja gitu. Iya. Padahal aslinya Aslinya Manda tuh open ya Cah ya. gila. Manda tuh supel, ramah, smart, mudah beradaptasi di mana saja, easy going Iya. dan Gampang masuk sangat-sangat kemana aja kan. keren. Ini kalian kalau kenal Manda tuh kayak ada ya orang sekeren ini gitu. Makasih ya. Ya Makasih ya. Aku terharu. gitu lah. Aduh. Emang kalau Tapi- ngebahas soal circle nih, circle kayak apa Man? Tapi apa tadi? Apa ya, tadi tuh ngomong kalau misalkan, tapi ada juga loh Cai, ada juga orang yang anggaplah sifat ya, bukan sifat apa ya? Ya introvert sama extrovert betul. gitu loh. Nah kan kalau tadi kan mungkin kalau gue kalau tadi mungkin permisalan tadi bisa dibicarakan itu kan orangnya extrovert gak sih? Kayak Ah, kesini oke, kesini iya, easy going gitu kan. Terus mm, tapi belum tentu orang yang extrovert itu tuh punya teman dekat gitu. Kadang ya itu dia yang tadi balik lagi ke awal tadi ya. Berteman tapi nggak pertemanan. punya circle. Nah iya itu. bentar dulu. Jangan sampai Gimana? kalian salah mengartikan extrovert dan introvert. Aslinya ya, yang pernah aku baca ya, yang pernah aku nggak tahu ya guys teorinya apa siapa yang berasal nih, pokoknya Iya nggak aku apa-apa. relate Pendapat kita aja. ya. Nah, iya pendapat aja. Tapi ini pendapatnya yang benar-benar aku baca sih, Pernah insya Allah baca. valid. Nah, valid ya. Jadi introvert dan extrovert itu bukan soal kita terbuka sama orang ataupun tertutup, tapi extrovert itu dan introvert itu cara healing. Gimana kita healing gitu loh. Misalnya extrovert healingnya dirinya itu pakai cara dia berkumpul sama orang lain, jalan-jalan, menangkap ubur-ubur, iya. bermain tiktak tuh, minum coklat panas gitu kan, bareng-bareng sama temen. Iya, itu kan caranya dia suka banget bareng-bareng. Kalau ada kan orang yang ngerasa kayak bareng-bareng tuh, wah aku sangat bersemangat untuk menjalani hidup, aku sangat segar dan bahagia bersama-sama dengan temanku. Nah, ada juga orang yang introvert ya. Introvert itu dia cara healingnya sendirian. Kayak ada kan orang yang Merenung. sedih, yang meditasi. sedih menenangkan menenangkan diri di kamar, mungkin banyak tidur, banyak makan, macam-macam. Itu cara healing ya. Introvert dan extrovert itu cara healing. Orang-orang yang kalian lihat di dunia ini, ini orangnya ekstrovert karena dia aktif dan berani berbicara di depan umum, kalian salah. Seorang Zuckerberg kayak gitu kan, Mark Zuckerberg yang punya Facebook, dan sama satu lagi yang aku tahu introvert itu Bill Gates. Nah dia Bill Gates itu kan sama Zuckerberg aktif nggak sih ngomong di mana-mana, kayak dia bisa ngomong ini itu. Kalau lagi public speaking memang speak up. Public speakingnya mantep. Yang public speakingnya mantep itu belum tentu dia extrovert. Extrovert dan introvert itu nggak mempengaruhi soal itu. Itu kayak beda koridor gitu. Nah terus ada lagi orang pendiam. Introvert dia. Tidak begitu. Ada orang pendiam yang kalau sama teman-teman dia lebih happy. Ada kan? Ada. Iya, Karena itu mungkin dia nggak nyaman gak sih? Pendiam itu tuh kadang emang nggak nyaman dengan keadaannya ataupun emang pendiam. Itu satu lagi. Ini menarik nih yang kata Wanda tadi. Pendiam karena nggak nyaman. Nih. Iya. Nih aku sekarang mencontohkan diriku sendiri lah. Tadi udah Pandi sama Wanda. Aku nih orangnya kalian tahu sendiri lah kan, aku ngomong kemana-mana terus sama siapa aja mungkin open aja gitu kan, kalau ngobrol ya nyambung aja gitu kan, mau orangnya gimana gitu. Tapi di beberapa tempat aku di aliansi gitu kan, di sama kalian ngomongnya cacus gitu kan, ngomongnya lancar. Tapi di tempat lain aku belum tentu diem, kayak orang nganggep aku Mancai seorang pendiam ya. Iya,
pendiam, orang kenal pendiam. No, orang pendiam itu karena kadang dia ngerasa nggak nyaman. Bener kata Manda tadi. Iya. Orang yang percaya nggak kalian orang yang seaktif aku gini pendiam di beberapa tempat? Gak bisa dibayangin kayaknya Mancai diem gitu. Tapi aku percaya aja tuh. Enggak, kalau aku Karena enggak sih, kadang Man. nggak bisa Soalnya kebayang ya. iya nggak bisa kebayang. Biasanya mandang Mancai itu orang yang ribut gitu kan. Ya mungkin Ribut. karena kita udah karena kita udah sama di satu ini kan. Satu aliansi tadi yang dibilang Mancai kalau di aliansi dia ribut kan. Jadi bagiku nggak Iya. kebayang sih kalau Mancai itu jadi yang pendiam di tempat lain. Iya sih. Tapi kadang tapi kalau aku sama sih kayak Mancai. Aku bisa pendiam juga loh, Van. Iya, Man Ya ya. itulah, bisa ya karena mungkin kalau aku sih kayak lebih ke tempat kenyamanan itu sih, Van. Karena aku tuh kadang suka lucu juga. Aku kadang walaupun malah semakin tempat itu rame, malah aku makin pendiam. Nah, Beda ya kalau tapi itu tempatnya memang sepi, benar sih, iya kan? Kayak kita tuh di mana kita merasa nyaman, disitulah kita akan mengeluarkan interaksi yang berlebih kayaknya kan. Iya, berbicara ataupun apa ya, saling itulah tadi berinteraksi gitu kan, ngobrol dan satu sama lain gitu. Aku gitu sih, soalnya kayak anggaplah gimana ya, kuliah ya. Aku tuh kalau boleh jujur juga kuliah ini sebenarnya aku lebih tertutup kalau kuliah. Karena Kenapa ya tuh, Man? mungkin itu kali ya. Karena kan kuliah kan udah beda orang, terus juga selalu berganti orang kan kalau misalkan per semester gitu nggak sih? Ya kan? Oh iya Terus gitu, Man. ya paling Berarti banyak itu? ya enggak juga sih, maksud aku kadang kan kita kalau kuliah pun ya udah cuma ketemu saat di kelas, beda pas waktu kita dulu asrama kan gimana ya, aku kan Iya, dari benar juga sih, dari SMP itu kan kalau aku ya pribadi, aku nggak pernah ngerasain kayak kayak misalkan cuma dulu SD doang sih yang kayak cuma ketemu saat di sekolah doang, tapi kan dulu pas SD aku main setelah pulang sekolah sama teman-teman SD juga. Nah, SMP, SMA pun juga sama kan, kita juga SMA tuh kita sama kan, Van. Jadi kita pas kita Iya, pulang ketemunya sama dia lagi gitu kan. pulang Di kita mainnya kelas sama ketemu mereka dia lagi. lagi. Nah itu, kalau kuliah tuh ya kayak gini perbedaannya itu mungkin ya tadi lah, mungkin jadi aku kayak ya udah kuliah ini aku cuma deket cuma ke beberapa orang. Kita saling kenal, tapi Iya, ya udah kenal. Iya, ngobrol kebanyakan. iya. Iya, aku juga ngerasa gitu sih. Aku kuliah karena itu ya gue nih di asrama punya teman-teman yang benar-benar deket banget kan. Ya kalian tahu sendiri lah kan teman-temanku gitu kan. Yang benar-benar Iya. kita 24/7 tuh benar-benar kayak semut lagi ngangkat gula bareng-bareng tiap itu. Iya, Ada buka gula mata ada dia, merem ada dia gitu Iya, aja. kayak itu kayak kaki kiri kanan gitu atau apa pokoknya benar-benar itulah. Nah, sampai di masa kuliah tuh aku karena udah ngerasain pertemanan yang setinggi itu, sedalam itu, kedekatannya. Jadi ngerasa waktu kuliah tuh terlalu selektif gitu loh, kayak Iya, sama. kok kayak nggak kayak di itu ya, kayak nggak kayak di asrama ya orangnya ya. Kayak kita kalau di asrama ada apa-apa, teman-teman cepet tanggap gitu kan, kayak Iya. ada apa gini, cerita nyambung. Tapi kayak sampai itu, apa nih, kayak kaget gitu loh, kayak ya ngulang lagi gitu kan, mesti restart lagi. Aduh. Beradaptasi lagi gitu kan, terus mengenal lebih dalam, nggak mengenal lebih dalam sih, kayak mengenal karakternya lagi gitu kan. Nah, ketika kita udah sadar nih, ketika kita udah sadar akan hal itu, ternyata kita udah telat. Kita mau beradaptasi ke teman kuliah kita, udah terlalu jauh ya nggak sih? Iya, udah jauh banget. Nah itu. Kayak aku nyadarin nih di tahun kedua, ketiga aku kuliah, kayak ternyata aku nggak punya ya teman-teman kampus yang benar-benar dekat. Ternyata aku nggak pernah ya cerita sama teman. Mau ku coba kayak, aku terlalu jauh ya, kayak kebanting. Aduh, ternyata udah telat gitu kan. Teman-teman kampus yang udah
ini itu ngomongnya nyambung dan mereka udah satu circle, ya udah kita ketinggalan, gak susah udah untuk masuk lagi gitu loh, kecuali nanti ya ada satu, mungkin ada nanti momennya gitu kan. Kesempatan momennya gitu. Tapi tetap kalau kita udah ngerasain setinggi-tingginya sebuah hubungan pertemanan, persahabatan, sedalam-dalamnya kita deket sama orang, itu bakal ninggiin standar kita sih menurutku. Kayak kita bakal nerapin sesuatu kualifikasi yang kadang orang lain gak bakal bisa gitu nempatin. Kayak kita, aku bahkan gak bisa ngenasehatin orang lain untuk hal ini, karena aku juga akhirnya gak bisa ngatasin hal itu sampai sekarang. Sampai lulus nih, kemungkinan aku nggak ada gitu yang peduli, teman-teman kampusku maybe nggak, mereka juga nggak, ini si ini yang itu dulu sekelas dulu, ya udah sampai situ, udah teman kampus, oke. Udah. Berarti sebenarnya dapat poinnya, selamat ya gitu. Iya gitu. Pengen dapat poinnya gini gak sih? Kalau misalkan aku dapat poinnya ya, kuliah itu mungkin karena kita dewasa juga, kayak tadi lebih selektif. Terus juga kuliah ini tuh ajang untuk mencari relasi. Iya. Iya gak sih? Relasi gitu loh. Selain mencari ilmu, mengaktualisasikan diri, kita cuman milih orang yang bakal butuh soal ini, kita kayak gitu aja. Nggak akan bisa kayak yang setulus dulu, kayak yang itu temen gue, itu sahabat gue, itu saudara gue. Nggak yang kayak pelong aja gitu, nggak mungkin kayak kita iya karena dia baik banget sama aku. Enggak, no. Kamu itu ada tujuan di dalamnya. Ada sesuatu yang kamu dapatkan, makanya bisa bertahan. Hati-hati, jangan percaya sama yang seperti itu. Tapi ada beberapa yang benar-benar mungkin nemuin pas kuliah, tapi langka sih, menurutku langka sih. Tetap bakal kalah sama yang mungkin dulu-dulu SMA, SMP, SD maybe, atau sepertanggaan gitu kan. Apa gitu. Iya kayak dibilang Wanda tadi kan, kuliah tuh kita nyari ajang untuk mencari ini, aktualisasi diri, relasi. Iya, nyari pertemanan jadi, baru. Untuk berteman itu kayaknya ya mulai pilih-pilih kan. Iya benar. Karena bertambah umur juga gak sih? Semakin dewasa juga kita udah punya kesibukan masing-masing gak sih? Kayak lebih prepare untuk, kalau dulu tuh kan berasanya gini gak sih, kalau SMP, SMA gitu, SMA lah ya, kayak satu sama satu rasa gitu. Dulu kita tanggung bersama-sama gitu kan. Karena kita masih satu atap ya, masih satu lingkup gitu. Kalau sekarang kan ya udah gitu, masa lalu ya lu balik ke rumah punya masalah lagi. Lu gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kalau kuliah tuh ya udah, kita di kuliah datang ketemu dosen, terus kayak ngerjain tugas, udah habis itu pulang gitu kan. Beda kalau dulu kan gitu, karena kita satu rasa gitu kan. Satu nasib nggak sih, kayak satu. Iya, satu nasib. Iya, senasib, satu mungkin satu yang paling parah sih nanti misalnya satu prinsip gitu kan, tuh bakal satu ideologi, enggak satu ideologi juga sih, prinsip yang kali ya. Kalau ideologi malah kita kalau berteman itu malah enaknya mungkin sama teman yang ideologinya beda gitu, idealnya beda, bisa sharing gitu loh, saling nerima perbedaan. Jangan maunya satu tadi kayak kanebo kering gue bilang tadi, cuman satu jenis aja, itu lagi, nggak ngerti sama sekali untuk yang di luar dia gitu loh, gitu sih. Pokoknya kalau menurutku circle pertemanan itu ya penting, banyak manfaatnya. Ada manfaatnya ada, kalau kalian harus pandai-pandai milih circle-nya. Jangan sampai kalian milih circle yang toksik gitu. Toksik ini atau bisa jadi salah. Bisa jadi bukan dia ngasih dampak buruk aja, tapi kita ngerasa nggak nyaman, itu bisa jadi toksik loh, ya kan? Iya betul. Ngerasa nggak nyaman dan maksain itu bisa jadi toksik. Nah,
Makanya dari itu kita harus jangan sampai juga kita nggak bersosial sama orang lain. Mungkin kita nih namanya manusia ya, jadilah manusia seutuhnya. Jangan jadi manusia yang mungkin setengah semut gitu kan. Semut itu bekerja sama sih. Setengah misalnya yang sendiri-sendiri nyamuk gitu kan. Sendiri-sendiri gitu. Ngisap darah gitu kan. Itu kan kayak kita nggak mematuhi kodrat gitu kan. Ya, kalau menurutku gitu aja sih ku pesanin nama teman-teman semua, jangan sampai yang kita bilang-bilang tadi gitu kan, kita nih sama-sama pengalaman dan mungkin sama-sama relate juga, mungkin bisa gitu diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Mungkin bagi teman-teman yang belum nemuin circle-nya, yang mungkin nggak nyaman di circle-nya, tuh bisa bener-bener bermanfaat lah, kita harapnya gitu. Bukan cuma Atau mungkin ada sama juga kayak kita ngerasainnya kan. ngerasain satu nasib gitu kan, atau Ya. ya gitu sih kalau dari aku. Kalian ada lagi nggak nih sebelum kita ini, bentar lagi nih, kita udah lama banget nih ngobrol-ngobrol ya, nggak Ya kerasa. sama itu sih tadi yang awal tadi, apa sih namanya, bedain antara yang namanya berteman sama bersirkel. Circle sama ya mungkin bukan cuma bersirkel, bersahabat, berteman dekat. Nah, itu emang menempatkan di koridornya masing-masing gitu sih kalau dari aku. Mungkin Sudah. Udah ya? Sudah. Gimana, Man? Udah jelas, kita udah sharing banyak juga nih cerita-cerita. Iya. Mungkin yaudah kita tutup aja kali ya. Kita tutup aja. Makasih buat teman-teman yang udah dengar, udah ngikutin, nyimak kita. Jangan lupa buat mungkin like, follow, subscribe gitu kan. Subscribe, mungkin bisa dengerin kita selanjutnya. See you in the next terus podcast. episode kita. See you in the next podcast. Bye. Dadah. Bye. The 8 Podcast.